Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma badu. Sahabat Hasyiah TV dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sihat wal afiah, amin ya robbal alamin. Sahabat Hasyiah TV, pada konten sebelumnya, Hasyiah TV telah mengulas sedikit tentang asal-usul Habib di Indonesia, part 1 dan part 2, dan pada konten kali ini, Hasyiah TV kembali mengulasnya, masih dengan judul yang sama, yaitu, Melacak Asal-Usul Habib di Indonesia, part 3, dengan episode, Habaib dalam Pusaran Kerajaan di Indonesia. Berkat cara damai ini pula, Islam sebagai agama baru, dibanding Hindu dan Buddha yang lebih dulu ada di Indonesia, dengan mudah dapat menggugah kesadaran masyarakat, dan segera menjadi agama mayoritas. Sebagai ilustrasi, orang Jawa yang semula begitu menghayati ajaran-ajaran Hindu, segera menyerap, dan menghayati aspek-aspek spiritualitas dan tasawuf Islam. Selain dengan cara damai, memang struktur masyarakat Nusantara sendiri, khususnya orang-orang Melayu, dalam mendalami agama Hindu-Buddha, tidak terlalu dalam secara teologis. Sebagaimana diungkapkan oleh Haji Muzaffar Dato, Haji Muhammad, dan Haji Othman, Habaib datang pertama kali di sini sebagai juru dakwah. Mereka menemukan penduduk lokal secara umum, memeluk ajaran Hindu-Buddha dan beberapa lainnya masih menganut agama pagan. Untungnya, kepercayaan penduduk ini kebanyakan tidak terlalu dalam. Ketika mereka menyelenggarakan upacara, untuk menyembah dewa atau semacamnya, hal ini sebenarnya hanyalah apresiasi fisik, tanpa terlalu jauh mendalami filosofi sebenarnya dari ibadah tersebut. Dengan kata lain, filosofi Hindu-Buddha tidak secara total menguasai aspek psikologis orang-orang Melayu. Mereka cenderung hanya mengikuti itu, untuk memenuhi kebutuhan sosial dan rekreasi, hiburan, dan dalam rangka menjadi kreatif, sehingga Profesor Sayyid Muhammad Naqib Al-Athos mengungkapkan, pengaruh Hindu tidak pernah sampai pada tahapan mengubah pandangan dunia orang Melayu, yang mana ajarannya berbasis pada seni, bukan filosofi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, praktik ibadah orang-orang Melayu lebih bersifat ritualistik, bukan teologis. Kondisi tersebut memberikan ruang yang luas bagi juru dakwah Islam, untuk menanam benih-benih Islam di dalam pikiran mereka, sebuah benih yang sedikit demi sedikit akan tumbuh, untuk menjadi kepribadian Islam Melayu yang solid. Dalam tataran yang lebih jauh, Habaib dapat masuk ke dalam lingkaran elit kerajaan di Nusantara, dan bahkan sampai menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Pada awalnya, sebagaimana dikisahkan oleh Musa Kadim, sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, seperti Portugis dan Belanda, kebanyakan Habaib diberi kepercayaan oleh raja-raja setempat, sebagai Syah Bandar, yaitu seorang diplomat ekonomi yang bertugas mengatur gerak perdagangan, antara kerajaan setempat dengan para importir. Pada masa pemerintah kolonial Portugis dan Belanda, jabatan Syah Bandar diubah menjadi kapiten, atau letnan, yang tidak sekedar menjadi makelar ekonomi, tetapi juga makelar budaya, penghubung antara masyarakat lokal dengan pemerintah kolonial. Bukan hanya para Habib, jabatan kapiten atau letnan juga dipercayakan kepada elit Tionghoa dan Melayu. Jika bangsa-bangsa kolonial Eropa mengeruk kekayaan alam daerah jajahan, maka para Habib membuat simpul-simpul jaringan intelektual, di daerah-daerah tempat mereka berdiaspora. Asyumardi Asra, Ulrike Freitag, dan Michael R. Wiener telah memetakan jaringan-jaringan itu secara rinci. Sebagaimana dikutip oleh Musa Kadim, paling tidak, ada 3 pola simpul jaringan intelektual para Habib. Pertama, jaringan intelektual antara Mekah dan Nusantara, yang sekarang dikenal sebagai Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Kedua, jaringan intelektual antara Hadramaut dan Asia Tenggara. Ketiga, pusat-pusat studi Islam di kerajaan-kerajaan lokal di daerah-daerah Asia Tenggara, seperti Riau dan Sumeneb. Dalam perkembangannya, Habaib juga melakukan perkawinan dengan perempuan-perempuan setempat, yang merupakan keluarga bangsawan lokal, sehingga memungkinkan mereka atau keturunan mereka, pada akhirnya mencapai kekuasaan politik, yang dapat digunakan untuk penyebaran Islam.
Kiai Haji Ali Badri, Ketua Dewan Pembina Majelis Durriyat Wali Songo mengatakan, tak sedikit dari tokoh Alawiyin awal, itu kemudian masuk ke dalam keluarga berbagai kerajaan lokal, melalui jalinan perkawinan. Maka, kenyataannya, kemudian tak sedikit tampuk kekuasaan kesultanan di Asia Tenggara sampai saat ini, berada di jalur keturunan tokoh-tokoh tersebut. Misalnya, Kesultanan Pontianak. Sahabat Hasyiyah TV, itulah ulasan singkat tentang Habib Part 3, semoga ada manfaatnya, mohon maaf jika ada yang keliru, atau berbeda versi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.